Dan wanita seharusnya paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Ini masalah perasaan, dan perasaan itu tidak bisa dipaksakan. UKM datang di UPA Universitas Pulau Arman dengan bangga mempersembahkan kolase rasa, pimpinan produksi Gita Tame, penulis dan sutradara Olivia Bodas. Selamat menyaksikan. Ya udah. Oh iya Mbak, tumben closingnya cepat. Ya, saya mau reunian. Emangnya yang mau datang siapa sih Mbak? Kamu langsung masuk saja dulu ya. Saya mau telepon juga. Halo, selamat malam. Jadi lagi di kafe. Kenapa ya Mas? Mau jemput. Jam sekarang Mas. Jam 1 aja gimana? Oke, jam 1 ya. Udah sayang. Oh sayang. Mau juga. Kawin. Kok kamu perlu lakinya kayak kawin aja dulu. Oh. Siapa sih yang mau datang? Tuh, teman saya namanya Meka.
Kamu pasti tahu deh orangnya siapa. Meka. Seleb yo, seleb. Oh, yang itu dia yang katanya kena skandal perselingkuhan itu. Ih, darahnya di TikTok, Mbak, di Twitter, di mana-mana, di Instagram saya juga banyak banget. Ih, serem ya. Mereka yang sekarang. Iya, nggak tahu yang keduanya apa. Astaga, yang itu ternyata. Iya, Cok. Sumpah, Mbak. Itu, Mbak, katanya ya, dia tuh kena skandal perselingkuhan, terus dia itu selingkuh sama produser, Mbak. Itu kan, Mbak. Itu banget, Mbak. Iya, ada juga nih yang Mbak yang kita itu selingkuh sama pejabat. Makanya bisa nyalek. Betul banget, Jangan Mbak. sekarang artis kalau nggak nyalek nggak terkenal nggak. Itu memang kalian ini jangan sekali berdos aneh-aneh. Nggak aneh, Mbak. Gak aneh itu, Mbak. Itu bener-bener ini udah betul loh, Mbak. Kalian berdua itu teman saya dari SMA. Saya tahu banget kok orangnya gimana. Gak mungkin dia melakukan hal kayak gitu. Ya Mbak, ada yang cantik dikasih tahu. Ini ya Mbak, namanya orang itu berubah kayak buruan. Beda tempat, Beda sifat. ini kan Mbak, banyak sekarang Mbak Meka ini tahu jadi apa, nggak tahu kan? Udahlah udah. Kalian dari sepeda cepet ya, teman saya mau datang nih. Ya, Mbak. Maaf ya Mbak, namanya busuk, enak-enak aja, asal nggak yang bener dulu. Ya, Mbak. Dulu ya Mbak, aku udah siap. Nggak apa-apa, cepet yuk, aku mau makan sama lagi. Mbak. Udah bener nih. Kalian belum cepat kan? Ya, kamu pulang aja. Asik. Ya udah saya ke belakang, Mbak. Iya, Kak, kamarnya bagus banget. Kenapa udah jadi malu? Ih. Udah, Mbak. Ambil kurang dulu ya, Kak. Dan kok ini baik banget deh. Semoga banyak kurangnya jeruk ya. Cantik banget loh, Mbak. Semoga banyak lagi lalu sama kostum yang datang. Ya udah saya balik dulu, Mbak. Udah rewet ya, Mbak. Oh, salah. Ya. Mau juga. Pulang dulu ya, Kak. Ya, Mbak. Makasih ya. Ya, Mbak. Bye-bye. Oh, ya, tunggu. Pil tunggu. Buka baju lah ya. Raisa, Meka, Raisa. Gimana kabarmu? Baik. Juga gimana kabarnya? Baik banget. Gimana? Kamu kelihatan kayak makin cantik aja ya? Jelas dong. Oh ya ini ada titipan dari Mami buat kamu. Makasih ya. Salam sama Mami. Iya. Kita duduk dulu yuk. Tadi sore itu ada lihat tes kamu loh. Yang mana tuh? Yang kamu di toko buku kan? Oh, yang itu. Iya, tadi sore aku habis dari toko buku. Salah, bisa beli buku baru. Oh, bisa? Iya. Ya ampun, anak itu tuh udah gede banget ya sekarang. Kamu tahu nggak? Sekarang Lisa itu sudah mulai masuk SD tahu. Ya ampun, rewel banget. Sekarang dia sampai kewalahan aku ngurusin. Yang bikin aku heran, kenapa ya Lisa itu lebih nurut sama babysitternya daripada sama aku? Dan jelas lah sayang, emang ya anak-anak itu bakal jauh lebih nurut sama orang yang ngasih dia perhatian lebih. Makanya kamu harus lebih banyak luang waktu buat Lisa. Kalau kamu kebanyakan kerja, takutnya dia malah nggak mau sama orang tua. Kalau ngurusin bisa dia malah masukin kamu panti jompo. Nanti kamu mau? Nih, jangan aku tinggi. Aku sampai lupa nawarin kamu minum. Kamu minum apa? Bisa, aku tak haus. Wah, ayo minum apa? Apa kok ada? Kok? Bercanda, yang ada aja deh. Udah deh, aku bikin kopi ya. Kamu tunggu sebentar ya. Ya.
ngomongin masalah Lisa tadi ya. Ya gimana ya, namanya juga bersyukur kerja. Kayaknya aku terlalu cepat deh buat punya anak. Aku ngomongin susah. Aku sama sepupu udah 3 tahun belum punya anak. Emang sih, Mas Guntur gak dapet apa-apa. Aku pengen banget punya anak, Sa. Aku iri sama kalian. Nih, aku itu lebih iri tahu sama kamu. Ya gimana gak iri ya? Punya suami yang pengertian, perhatian, kayak Mas Guntur gitu. Masalah anak pun, dia juga gak nunggu cepat-cepat kan? Ya karena pasti ada rezekinya. Jadi, makasih ya, Sarah. Kapan boleh main ke rumah ya? Iya, minggu depan ya. Oh iya, ini aku berhentiin preparein ya. Ini, itu piringnya ada di situ. Iya. Kamu kesini sama Mas Lars gak sih? Oh, enggak, aku kesini sendirian. Biasa, habis sibuk. Mas apaan? Itu loh, sibuk partainya. Kan, tahun itu lagi tahun politik. Gitu ya. Jadi, kalian sama-sama sibuk nih ceritanya. Ya gitu, cuman biasanya nih ya, di sela-sela kesibukanku sama Mas Faris, kami bakal luangin waktu kayak family time gitu. Bagus dong kalau gitu. Jadi terhindar dari yang namanya kasus perselingkuhan. Ini ya saya, jangan sampai kesibukan kalian berdua itu jadi penghalang keharmonisan keluarga. Tak apa sama-sama sibuk, yang penting komunikasi kalian tetap jalan. Ya setidaknya kalian tahu lah kegiatan kalian masing-masing ngapain kan. Gitu ya. Tapi ya, aku juga gak sibuk-sibuk banget. Kalaupun terbukti, mungkin aku cuma buat ngecek-ngecek aja, ya habis itu pulang. Tapi ya, kalau ngomong masalah kasus perselingkuhan, aku agak khawatir sih. Karena belakangan ini tuh, kasus perselingkuhan udah kayak jadi hal yang lumrah. Tapi emang sih ya, sekarang ini kasus perselingkuhan harus maraknya Sa. Iya, aku tuh punya teman aku tuh cerai sama suaminya gara-gara masalah mereka berdua sibuk. Mereka itu sama-sama sibuk sampai gak pernah punya waktu buat ngobrol. Pokoknya jarang banget ada interaksi, mereka tuh jarang juga ada komunikasi gitu. Iya, apa itu kayak gitu lah. Terus ya, aku tuh ada di satu kasus kan kebetulan mas ini juga kerjanya di dunia bulan kan. Jadi aku main tahu lah di sini, ya kasus ini istrinya nikah muda. Dia kan udah mulai masa mudanya tuh, terus dia tuh udah putus banget jadi istri. Pokoknya putus banget deh ngerawat diri. Tapi bisa suaminya itu kepikir sama lawannya jadi film. Katanya si Cinlok ya. Bentar ya. Wah, orangnya yang ini. Bisa. Oh, yang ini. Ya ampun. Mana ya, itu sudah anak kita diajarin hal kayak gini yang lagi. Itu ya? Baru paling sekarang. Ya. Ampun. Aku tuh soal influencer. Tentang karyawan tadi itu. Mereka lagi tertarik banget perselingkuhan. Neka. Ya, Sa. Memangnya selingkuh sama siapa, Ri? Iya, mereka tuh ada yang ngomong kalau selingkuhnya sama pejabat. Ada yang juga yang bilang selingkuhnya sama produser. Jadi, simpang siur itu lah beritanya. Tapi nggak mungkin kan ya? Mereka sama-sama tahu kan dari SMA mereka tuh orangnya gimana. Ya, kamu pasti inget deh. Dia itu paling aneh sama yang namanya cowok. Pokoknya ketakutan deh. Kamu ingat nggak? Waktu zaman SMA, dia tuh sempat ditembak sama si Memet. Terus lari-lari nangis ke kita. Memet yang Iya, Memet yang itu. Kamu masih ingat aja ya bentuknya kayak apa? aduh aku gak bisa lupain lagi giginya yang tembak itu. Dan itu,
Tidak apa-apa sih. Ya, kalau gitu kami kita sama-sama tahu lah ya. Berarti mereka itu gak mungkin merebut suami orang, ya kan? Ya mungkin aja sih, Rik. Kan kita nggak tahu banyak si Meka kayak apa sekarang. Tapi tetap aja, Sa. Meka loh, Meka. Gimana mungkin seorang Meka itu ngelakuin hal-hal kayak gitu? Orang kita sekarang aja yang bikin suka aneh. Bukan di luar berita-berita gak jelas ini. Tapi ya, Rik, dari gosip-gosip yang beredar tentang masalah kasus perselingkuhan, jujur ya, aku merasa terganggu banget. Gak kenapa, Sa? Ya aku sekarang jadi gampang overthinking, Rik. Aku takut kalau Mas Faris selingkuh. Apalagi belakangan ini Mas Faris kayak berubah banget sekarang. Kan kakak tadi sempat kerja, gimana sih? Dia kan kerja buat kamu sama Nisa juga, ya kan? Iya, aku tahu. Mas Faris memang bilang kalau dia tuh sibuk sama urusan kerjaannya. Tapi ya, biasanya Mas Faris itu pasti luangin waktu buat keluarga, apalagi buat Lisa. Setiap weekend, Mas Faris pasti ngajak Lisa buat jalan-jalan, atau enggak ya sekedar ngobrol di meja makan. Tapi sekarang nggak pernah. Dengan itu aja kali, Sa. Iya, kan masih ada tuh kasusnya orang yang pengen mengkhianati partai sendiri. Dia tuh mendorong anaknya buat bicara soal partai itu. Mungkin, nggak mungkin nih. Aku pernah coba buat nelpon teman dari Mas Faris di kantor. Katanya di kantor itu lagi nggak ada agenda, sedangkan Mas Faris belum pulang. Ini juga nggak ada di kantor. Kemana coba, Rik? Tapi yakin dia main belakang, Sa. Sekarang gini aja. Kamu maunya gimana? Aku kepikiran buat cerai, Rik. Kamu yakin, Sa? Kenapa kamu sampai sejauh itu, Sa? Kita mikirin perasaannya Lisa gimana? Ya aku pikirin perasaannya Lisa, Rik. Aku gak mau kalau sampai anakku hidup tanpa sosok ayahnya. Aku masih mau kok mempertahankan keluarga kecilku. Apa-apa tahu selama ini sia-sia ya. Hei, gak ada yang sia-sia, Sa. Kamu udah ceritain sama Faris belum sih? Udah, Rik. Aku sudah coba bicara sama Faris, tapi tetap aja dia ngelak. Banyak alasannya. Alasan kerjaan, ini, itu. Kamu tahu, 3 hari yang lalu aku dapat telepon dari HP-nya Mas Faris yang ketinggalan di rumah. Di dalam sambungan telepon ini ada suara perempuan, Rik. Perempuan yang nangis-nangis, Mas Faris. Maaf banget ya, aku mau nanya. Emangnya di Jawaan? Aku gak tahu dia siapa. Karena aku matiin aja teleponnya. Namanya ada nggak? Cuma nomor. Ah, tenang ya, Kak, ya. Aku ganti. Ganti takdiran. Ya kan itu orang kerja. Tak mungkin, Rik. Jelas dari awal telepon itu perempuan itu sudah manggil Mas Faris dengan kata saya. Keluarin aja semua, keluarin.
Ya, Kamu kangen ya sama mereka? nggak juga sih, cuman ya gimana ya? Kan kita juga sudah lama banget nggak ngumpul kayak gini. Ya sih. Tapi Sas, mereka tuh udah gak banget tuh sekarang. Oh ya? Ya, kalau kamu dengar kabar dia lagi, dia itu kalau udah lihat koleksi, nih, kamu lihat Instagramnya deh, dia tuh banyak banget posting foto-foto dia dari luar negeri. Pamer banget dia tuh. Terus dia, kabar terakhirnya aku dengar, dia itu masuk sebuah partai loh. Makanya sekarang dia sering bergaul sama orang-orang penting. Ya, kayak mereka yang kita kenal, mereka yang ambisius. Ya wajar aja sih. Kalau kita jarang ngumpul gini. Tapi ya, kamu tahu nggak gimana sih caranya dia bisa masuk partai? Kalau kan awalnya dia mau berkarir tuh di dunia hiburan. Terus gak lama, pas aku lihat postingan dia lagi, dianya masuk partai. Kamu pasti tahu postingan ala-ala calon pejabat itu. Dia itu bakal pasang foto mukanya. Terus ada logo partai di foto itu. Kayak semacam tribun. Jangan bilang gayanya kayak gitu, ini nggak sih? Enggak, kayak gini. Enggak ah, kayak gini mungkin. Aku tahu gini. Dan itu, aku ngerti Tidak seperti kok. Kalau ini puasa, dia itu bakal pasang foto mukanya gitu. Terus captionnya selamat hari ini, pas hari itu nanti loh. Apa ini kalau dari momen, cari muka kali. Cari suara. ada banyak suara. Ayo dia orang banyak suara. Malah dia juga bikin nyuruh. Ada. Tapi nih ya, aku tuh heran banget loh sama anak itu susah banget dapat kabarnya. Aku pasti ingat deh, kita hari pernikahan aku aja juga nganteng tapi Oh iya, baru ingat acara weddingmu kan? ya Sering banget gak sih? banget. Pun ya udahlah, katanya dia sibuk banget hari itu. Jadi udah bisa datang deh. Aku akuin aja lah. Makanya sebenarnya aku tuh kaget banget waktu dia ngajakin aku ketemuan. Dia itu udah lama banget gak ada kabarnya. Tapi akhirnya dia ngajakin aku buat reuni ya. Biasanya chat tuh udah pernah dibalas tuh anak. Sekarang dia banyak berubah ya? Kayaknya ada yang berubah. Kalau sifatnya sih masih sama kayak mereka yang kita kenal. Tuh, mereka nikah. Raisa! Oh my god! Rika! Ya ampun, kok bisa ada di sini? Iya, aku diundang sama Rika. Udah, nikah. Mana nih kabarmu? Kabar aku baik kok. Oh iya, aku ada band sesuatu nih buat kamu. Makasih ya, terima aja. Oke, kita duduk dulu yuk. Gimana? Kamu minum apa? Sampai kamu udah apa aja sih? Kamu sebenarnya sebenarnya sendiri sih ya. Tapi aku ada bikin kopi sih buat kamu. Kamu boleh deh. Aku udah tahu saat mau pesenin aku. Aku udah tahu kok aku begini. Oh iya, gimana kabarnya Mami? Kabar mami baik. Alhamdulillah kalau gitu. Bisa gimana? Bisa sudah mulai masuk SD loh. Oh my god. Padahal begitu si Lisa masih baik banget banget. Iya, kan sudah gede. Kak, aku jalan-jalan kamu udah nikah ya? Udah dong sayang. Mas kamu balik kecil aku. Selamat ya. Makasih ya. Udah 3 tahun lalu kamu baru ketemu sekarang. Ya, aku lagi sibuk kerja. Ya, alhamdulillah. Oh, tahu banget. Udah lah, gak apa-apa. Nanti aku kenal sama suamiku deh. Kamu pasti belum pernah ketemu sama dia kan? Dia juga bakal jemput kok malam ini. Boleh juga. Oh iya,
sama suami kamu? Iya dong, jelas. Oh iya Meka, gimana kabar dilihat-lihat nih ya? Sekarang kamu makin sukses aja. Kabar aku itu bangsa. Oh iya. Foto-fotoin aku dong. Boleh kan? Ya, Di situ bagus tuh. Gitu tuh. Coba aja kamu foto di situ. Bagus dong. oke. Gimana? Di sini. Ya, di situ dong. Gimana? Aku harus kayak gimana? Mas deh. Oke, buat aku. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, itu deh. Ih, kok masih jelek sih? Ih, Di sini aja deh. Gimana? ya. Begini? Ya, ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Udah. Gitu. Lagi juga jadi pajangan. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum sempat lagi foto bertiga. Oh iya, kita dulu. Saya sekarang kan. Ya. Oke, sekarang tunjukin makanan ya. Ya. Cepet. Satu, dua, tiga. Lagi. Tunjukin makanan dong. Oh, mati. Satu, dua, tiga. Mana kamu ya? Kirimin apa ya sih? Oke. Oh ya, kirimin aku juga. Aku mau kasih lihat Mas Karis. Cerita dong, Mika. Nanti set banget tuh sekarang dia. Kamu ngikutin jangan sempet aja, Rosa. Sahabat aku baik. Tapi jadi terkenal ini berkat pacarku itu. Oh ya? Iya. Ya, dia membuat aku terkenal itu. Ya. Dia membuat aku semakin naik dan aku jadi terjun dari dunia politik. Aku penasaran deh ya, kenapa seleb-seleb zaman sekarang itu kalau pengen masuk dunia politik, bukannya jadi seleb udah enak banget loh. Iya udah, popularitas kami itu dapat meningkatkan nama partai. Kami sebagai artis dengan mudah mengendalikan massa melalui media sosial. Ya, walaupun cuma naik sebagai caleg, ada juga tuh yang kepilih menjadi anggota dewan. Ngomong-ngomong soal politik nih ya, yang lagi rame tentang pasangan calon yang serong itu selingkuh. Kamu ikut nggak? Gak pasti ngikutin dong, Kak. Itu kan strategi mereka aja. Politik praktis memang intrik. Emang ya, gak negara, gak rumah tangga, ada aja Indonesia perselingkuhan. Emang sih, kalau politik praktis wajar penuh intrik. Tapi kalau rumah tangga, emangnya kalian setuju ada perselingkuhan? Gimana, Meg? Tergantung. Tergantung gimana? Ya tergantung. Kalau nggak suka sih, aman-aman aja ya. Yang bahaya kalau ketahuan. Terus gimana? Menurutmu kenapa ada berita perselingkuhan kayak gitu? Ya mungkin aja si suaminya itu nggak nyaman sama istrinya dan dia lebih memilih orang lain ketimbang pasangan itu. Jadi, kamu beranggapan selingkuh itu nggak apa-apa? Terus gimana kalau kamu yang selingkuhin? Aku pastikan dia tidak akan berselingkuh. Akan membuat dia nyaman sepanjang waktu bersamaku. Kalau kataku gak mungkin ada orang kedua. Kalau kamu mencintai orang pertama, Kalau dia selingkuh lagi, itu namanya watak, Sa. yakin kalau aku bilang? Siapa tahu itu cara mereka untuk bersatu gimana? Ya, yang penting sih pacarmu itu belum punya istri kan? Atau jangan-jangan Eka, pacarmu itu belum beristri kan? Sebenarnya apa?
Jangan bilang kamu sudah menyakiti bareng sama dia. Ya pasti udah dong. Kamu gila ya? Terus gimana kalau kamu hamil? Ya bagus. Dia akan menjadi satu-satunya di dalam hidupku. Kamu nggak takut kalau misalnya berita ini tersebar, kamu jadi hancur? Ya enggak dong. Lagian ya, di negara kita ini, kasus perselingkuhan artis itu kan menjual banget. Dan itu akan membuat nama semakin naik dan bukannya turun. Kalau mendapat kejahatan banyak kepadaku, ya masyarakat sangat suka dengan berita seperti ini. Terus kamu bangga gitu? Gak habis pikir sih yang sama jalan pikiranmu. Kamu gak pikirin kalau misalnya berita yang tersebar, pemikiran dengan baik loh. Ya mungkin aja sih si suaminya itu gak nyaman sama istrinya, dan dia lebih memilih berpaling kamu. Jadi kamu beranggapan dirimu itu lebih baik daripada istri-istrinya. Nggak sama. Jadi, aku bukan pelakor. Aku yang lebih dulu dekat dengan dia. Tapi apa? Dia lebih memilih menikah dengan orang lain. Aku penasaran ya. Ceritain dong, gimana kok bisa kamu ketemu sama dia? Aku dan dia itu hanya sebatas bos dan karyawan. Aku juga bingung. Kenapa ya ini bisa terjadi? Dari awal, padahal aku ini fokus pada karir. Yang pertemuan selalu aja bahas soal pekerjaan. Membosankan banget gak sih? Tapi tiap kali ketemu dia, aku merasakan kehangatan. Hingga kami bertemu di studio, di ruangan itu hanya ada aku dan dia. Suaranya yang menenangkan masuk ke telinga. Dan aku ingat malam itu menunjukkan jam 11 malam. Pembicaraan yang hanya membahas soal pekerjaan menyangkut pada cerita kami masing-masing. Dia menceritakan tentang pribadinya, dan itu juga aku. Aku merasakan kami banyak kesamaan. Hati terasa senang sekali. Seiring berjalannya waktu, kami berdua semakin dekat. Hingga kami mengadakan proyek keluar kota. Sore itu hujan deras, dan suasana di kota Bandung sangat sejuk sekali. Kami singgah di sebuah halte untuk bertemu. Dia telah mulai memelukku, dan aku merasakan kehangatan itu. Selama itu aku berpikir kalau dia ada nafas pada aku. Makasih ya. Mbak, ada kopi. Besok aja ya, saya ada urusan. Oke, Mbak, siap.
Terus, gimana ceritanya kalian bisa ketemu lagi? 3 tahun kamu lalu, hingga aku bertemu lagi dengan dia. Walaupun suasana di malam itu sangat dingin, aku mulai merasakan kehangatan. Tatapan mata yang aku rindukan ini mulai menatap. Tapi kali ini dia mendatangiku untuk membahas soal pernikahan yang lupa. Dia bilang kalau dia diajukan sama itu, walaupun hanya berbicara di meja makan aja, istrinya itu gak punya waktu. Tapi kehabisan waktu di ruangan itu hanya ada aku dan dia. Dia perlahan mulai memeluk, dan ya, aku merasakan kehangatan itu kembali. Dari situlah awal mula hubungan kami. Kami sama-sama melawan masalah percintaan itu. Aku melawan apapun untuk dia, dan begitu juga dia. Lumayan ribet ya tangan kalian itu, ribet banget kelihatannya. Ya gitu deh. Aku jadi penasaran, kenapa dari sepanjang ceritamu tadi, kamu gak menyebutkan siapa nama laki-laki itu? Kayaknya nggak penting ya, Sak. Atau nanti kan kalau kami sudah resmi. Maksudnya resmi? Jangan bilang kamu mau jadi istri keduanya, atau pacarmu itu bakal ceraiin istri pertamanya cuma buat kamu. Bercerai lebih baik. Yang pasti akan jadi satu-satunya dalam hidup. Aku yakin sekali kalau dia akan menceraikan istrinya. Karena dia sudah berubah. Meka, aku sebagai sahabatmu yang baik cuma menasihatin aja. Aku nggak mau kalau kamu jadi perempuan murahan, karena merebut apa yang jadi milik orang lain itu salah. Masih banyak kok laki-laki di luar sana. Jadi jangan nurunin harga dirimu deh sebagai perempuan. Aku setuju sama Raisa. Apa yang dikatakan Raisa itu ada benarnya, Kak. Iya, kamu seharusnya memikirkan hati dengan matang-matang. Apa yang bakal kamu lakuin ke depannya? Gak bisa, Kak. Gak bisa. Yang aku mau itu cuma dia dan hanya dia. Gak ada orang lain selain dia. Jadi tolong menyuruh mencari yang lain. Terlebih lagi, gak akan menceraikan istrinya. Itu tanda bukti dia cinta sama aku. Aku pun cintai dia. Jadi, apa salahnya? Salah! Salahnya adalah Pacarmu sudah beristri, Meka. kamu double. Meka, saranku sendiri. Kan laki-laki itu udah punya istri nih. Dia udah punya istri. Udah berkeluarga. Kan kamu masih bisa cari laki-laki lajang di luar sana kan? Masih bisa kan? Gak bisa. Gak bisa. Aku sudah terlanjur cinta sama dia. Kamu tuh gak punya alasan buat nyebut dia. Itu alasan apa? Cinta. Itu bukan alasan, Meka. Gak ada pilihan lain lagi, Sa. Ada pilihan yang lain?
Siapa paham kan? Kalau anak saya diselingkuhin, aku paham. Bingung harus kayak gimana lagi, Sa? Mikir, Meka, mikir. Mikir buat ke depannya. Memang iya, sekarang pacarmu itu memilih kamu. Gimana nanti ke depannya, kalau dia dapetin perempuan yang lebih daripada kamu? Mungkin sama Raisa kita. Kamu ini nyakitin perasaan perempuan lain. Kamu perempuan, Meka. Kamu harusnya paham. Dan wanita itu harusnya paham. Karena rasanya jatuh cinta itu. Itu masalah perasaan. Perasaan itu bisa dipaksakan. Kalian itu temanku, sahabatku. Harusnya kan lebih mendukung aku dong. Bagaimana bisa kami mendukungmu? Wanita itu sah. Wanita itu yang lebih dulu merebut lakiku. Jelas-jelas yang kamu lakukan itu salah. Paket. Iya. Salah lagi ya Mas ya. Tunggu ya. Mbak Meka. Apa? Apa? Maaf ya Mas, saya gak ketik lagi. Malahan lagi. Ayolah, kita udah lama banget kalau nggak ngumpul. Kak, ayo kita ngobrol dulu. Kita ngobrol tenang di sini. Kita udah lama banget nggak ngumpul. Ayolah, kalau benar kan Kak? Eka, ayo loh. Ayo Eka. Kak. Kak, itu kenapa sih? Baik sekali denger gak sih? Kak. Eka. Kamu kenapa sih? Kita udah lama loh gak ngumpul. Kok kayak gini sih kalian? Kamu jadi reunian gak sih? Tahu. Biarin aja ya kamu. Padahal zaman sekarang ini kan, kasus perselingkuhan artis itu bukanlah hal yang baru. Banyak juga yang melakukan perselingkuhan di luar sana. Dasarnya aja yang bermain dan memang iya. Zaman sekarang kasus perselingkuhan itu lagi marak-maraknya dan banyak yang ngelakuin. Maka dari itu, aku sebagai sahabatmu gak mau kalau kamu jadi salah satunya. Gunainlah otak kecilmu itu, Meka. Memang sebagai guru kamu paling pintar di antara kami. Tapi entah kenapa sekarang kamu malah terlihat seperti yang gak punya otak. Udah lah, Sa. Dia udah gede kok. Dia gak perlu kasih tau kayak gitu. Iya, kalau menurutku gak ada ruginya. Saya rugi gimana nih? Lihat sahabatmu itu. Ya itu seorang Habibie itu, dia juga mau nyalek. Tapi lihat, bukan lakunya kayak sampah, Kak. Kamu tuh terlalu banyak hikmah deh. Kamu juga terlalu banyak ngurus anakmu sampai kamu lupa gimana kehidupan dunia buat kamu. Kalau kamu mau ceramahi, ceramahilah semua orang yang melakukan perselingkuhan. Udah lah, Meka. Dia ngomong kayak gitu karena dia sayang kok sama kamu. Dia cuma pengen yang terbaik buat kamu. Oke, gak apa-apa. Aku ngerti kok sama perasaan yang kamu tadi utarakan itu. Tapi aku cuma mau tahu lo ya, masih ada yang namanya karma. Ayolah, Rika.
kebayang sih gimana jadinya Mas Faris. Pasti dia tak betah di rumah. Iya Pak, jadi perempuan itu jangan terlalu keren. Mereka, perempuan itu punya caranya masing-masing buat ungkapin rasa sayang. Raisa itu punya caranya sendiri buat ngurus rumah tangganya. Itu karena dia sayang sama keluarganya dan itu caranya dia. Kamu pasti juga punya caramu sendiri. Jadi jangan cuma ngambil dari satu sudut cerita aja loh, Tika. Aku yang lebih kenal dengan si Raisa. Memang dasarnya aja emosi dan temperamen. Aku aja bingung kenapa masih aja ada wanita seperti dia. Ternyata kamu begitu mengenal aku ya, Meka. Aku tak harus tahu loh. Kamu begitu perhatian denganku. Terima kasih ya atas saranmu itu. Kamu sama Raisa? Aku juga kasih tahu kamu ya. Mas Faris itu gimana ya? Kasihan dia setiap hari pulang ke rumah melihat kamu berantakan. Dan terlebih lagi gak harus mendengar omelan-omelan itu. Oh, gimana bisa? Mas Faris cerita banyak sama kamu. Sedekat apa sih kamu sama dia? Biasa. Aku dan Mas Faris memang kok. Tempat kerja, ya tempat percintaan. Rekan kerja, gak ada hubungan khusus gitu. Pak, aku dan Mas Faris itu cuma rekan kerja kok. Sebagai sahabat yang baik. Oh, sudahlah kegiatan overthinking itu. Ya ampun, kita dapat nasihat loh dari seorang pelakor. Maksud apa? Aku di sini tuh bukan pelakor kan? Dan tadi aku udah bilang, aku nggak paham itu ya. Aku paham, Eka. Aku paham setiap kata dan kalimat yang kamu utarakan. Aku begitu paham. Ternyata begini toh, orang pikir dari seorang kader partai sekaligus public figur yang terkenal itu. Apa harganya kok berebut sama orang lain? Jelas ya bangsa. Aku di sini bukan pelakor atau berebut. Aku cuma mau berjuang dengan cintaku ini. Dan juga, kalau kamu terus-terusan curiga, aku dan Mas Faris itu jadi hubungan khusus, kamu salah. Aku dan dia itu cuma teman, rekan kerja yang lebih. Udah dong, kalian kenapa sih? Udah guys, tak tahu sama kalian juga ya. Oke, kita di awal. Mari duduk dulu, Pak. Ya, mari duduk dulu yuk. Kamu dengerin aku. Dengerin aku kali aja. Kita duduk dulu ya. Kak, ayolah. Kak, kita duduk dulu sebentar aja. Ya. Nah, udah ya, udah, oke? Ayo guys, coba cerita. Iya, itu aku. Iya, punya. Hari yang lalu kamu kan yang nelfon Mas Faris dan lagi jadi deh. Iya atau iya? Ini gak capek, kayak gitu polos, kayak gitu ah. Kamu mulai menuduh aku. Pegangnya. Paham ya, Pak? Sekarang kamu mau mulai menyebar fitnah kalau kamu iri sama aku. Udah, Kak. Juga mengenai telepon. Gak pernah hubungi Mas Faris apa lagi secara pribadi. Gak tahu dengan dasar apa kamu mengiruku seperti itu, Sa. Lepaskan ya, Kak. Untuk apa menyebar fitnah? Dan untuk apa juga aktif sama kamu, Kak? Ini dengan bersuara rendah seperti itu kami sama mereka. Bisa berebut sama orang
nih Mas Lansia? Dan aku, Sa. Dan aku terjebak, Sa. Ini apa, Meka? Ini apa? Aku terjebak, Sa. Ika. Maafkan aku, Rika. Ika. Minta tolong. Lepaskan Mas Mari. Maafkan aku, Rika. Lepaskan dia! Seperti bintang tak tersari hampa yang melanda tersesat dalam nafsu Ya